Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ami Sintia dengan NIM 2020502065 dari kelas 252C Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi positif pada mata kuliah pengantar psikoterapi dengan dosen pengampu Bapak Dosen Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Langsung saja yang pertama mengenai konsep dasar psikologi positif mengenai kepribadian atau perilaku. Psikologi positif adalah studi tentang emosi-emosi positif untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Psikologi positif adalah aliran baru dalam psikologi setelah psikoanalisa, behaviorisme, dan humanisme. Aliran ini yang disebut juga sebagai psikologi kebahagiaan, lahir pada 1998. Martin Seligman adalah pendiri psikologi positif sekaligus Presiden Asosiasi Psikologi Amerika atau Association Psychological Association atau APA. Psikologi positif mempelajari apa yang paling berharga dari hidup manusia. Psikologi positif menggunakan pemahaman ilmiah dan intervensi efektif untuk membantu pencapaian kehidupan yang memuaskan daripada menyembuhkan penyakit mental. Berbeda dengan pendekatan psikologi lainnya, terapi psikologi positif lebih berfokus pada sifat, pola pikir, perilaku, dan pengalaman yang dapat membantu seseorang menjalani kehidupan harian. Unsur-unsur terapi, munculnya gangguan. Sebelum psikologi positif muncul, psikologi hanya fokus pada bagaimana mendeteksi dan menyembuhkan penyakit mental tetapi tidak mencari tahu bagaimana agar hidup lebih bahagia. Misalnya, psikoanalisa hanya mempelajari tentang mengapa skizofrenia muncul, apa saja gejalanya, bagaimana terjadinya hingga bagaimana menanganinya. Tetapi psikoanalisa tidak menjelaskan bagaimana kebahagiaan yang autentik bisa diraih. Aliran psikologi lain pun juga memiliki pola demikian. Hingga akhirnya Maslow, pencetus aliran humanisme, mengatakan bahwa psikologi sudah jauh lebih sukses mengetahui sisi negatif manusia daripada sisi positif manusia. Karena itulah Martin Seligman mulai mencetuskan psikologi positif yang menekankan pada penggalian sisi positif manusia. Akhirnya, psikologi yang pertama dikenal sebagai psikologi patologi dan yang kedua dikenal sebagai psikologi positif. Tujuan terapi pada awalnya memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, menyembuhkan mental, 2, membantu semua orang untuk hidup dengan lebih produktif dan bermakna, 3, mengidentifikasi dan memelihara bakat atau potensi manusia. Jadi tujuan psikologi positif adalah agar dapat melihat hal-hal dari perspektif positif dan untuk menjambatkan perubahan dalam psikologi agar tidak hanya sibuk berusaha memperbaiki hal-hal terburuk dalam hidup, tapi juga lebih fokus ke arah membangun kualitas terbaik dalam hidupnya. Peran terapi. Menurut Churut dan Chow 2015, peran pendekatan psikologi positif dalam pendekatan kognitif perilaku adalah membantu klien menemukan dan memahami kelebihan dan kekuatan yang ada di dalam diri pasien. Membantu pasien dalam mengatasi kelemahan dan permasalahan psikologis yang dialami pasien dengan kelebihan dan kekuatan. Pada teknik terapi menulis ekspresif membantu pasien dalam bina rapot jika diperlukan dan membantu dalam mengeksplorasi perasaan, pikiran atau pengalaman lain yang tidak terfasilitasi dalam pendekatan kognitif. Pada terapi mindfulness membantu pasien untuk menumbuhkan konsep diri yang positif. Hanya saja pada penelitian ini belum menggambarkan efektivitas setiap teknik yang diberikan pada pasien. Teknik dan prosedur terapi. Seperti namanya, terapi well-being menekankan penyembuhan depresi dan masalah mental lainnya dengan memfokuskan pada aspek positif kehidupan. Teknik ini dikembangkan oleh Giovanni Fava. Terapi model ini terdiri dari 6 prinsip. Yang pertama, penguasaan terhadap lingkungan.
2. Pertumbuhan personal, 3. Tujuan hidup, 4. Otonomi, 5. Penerimaan diri, dan 6. Hubungan positif dengan orang lain. Dalam istilah praktis, terapi well-being lebih mirip kognitif behavioral terapi atau CBT. Umumnya klien memproses kejadian-kejadian dan pikiran-pikiran, kemudian menuliskannya di sebuah jurnal. Teknik psikologi positif yang diterapkan pada penanganan kasus klinis di klinik Talenta Center. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus sosial, konstruksionis. Hasilnya, psikologi positif dapat diimplementasikan pada psikoterapi berbasis pendekatan kognitif melalui teknik menulis ekspresif yang digabungkan dengan terapi pendekatan perilakuan dan mindfulness. Implementasi psikologi positif dalam psikoterapi berbasis pendekatan kognitif membantu pasien mencapai kebahagiaan, menyadari kelebihan dan potensi yang dimiliki serta memberikan efek positif terhadap pasien. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.